Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami edisi podcast Radar Bengkulu online.com di hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Masih bersama saya Christopher dan Bung Ari, wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan Amin. dari corona. Amin. Amin. Bung Ari, apa Ya. kira-kira cerita kita untuk malam ini dalam acara bincang-bincang podcast edisi Kamis 27 Mei 2021? Silakan Bung, sampaikan Bung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi Radar Bengkulu Podcast, hari ini kita berjumpa kembali dalam edisi bincang-bincang santai terkait berita yang akan ditampilkan di Radar Bengkulu edisi cetak Kamis 27 Mei 2021. Di sini tim redaksi telah memilih ada sekitar 6 berita yang insya Allah dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pembaca setia Radar Bengkulu Cetak. Oke Bung. Ya. Oke Bung, kita akan bacakan ya judul-judul berita yang sudah tim redaksi Radar Bengkulu Cetak pilih ya Bung ya. Boleh Bung? Siap. Oke. Yang pertama ada tingkatkan layanan perpustakaan Provinsi Bengkulu melakukan stok of name. Nah ini gimana ini Bung? Nanti mohon sampaikan secara selintas nanti Bung ya. Ya. Lalu yang kedua di berita HL yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi Radar Bengkulu Cetak ini ada informasi dari Polda Bengkulu. Polda terima CPNS. Wah ini menarik juga ini Bung. Banyak yang diterima yakni dari dokter, apoteker, bidan, fisioterapi, perawat, radiologi dan lain-lain. Ya. Oke. Lalu Ya. Lalu ada gempa Bung ya. Dari apa ini Bung? Brimopolda tentang Brimopolda bentuk sinergitas tanggap bencana, begitu Bung ya? Ya, tanggap bencana. Ya. Tanggap bencana. Nah Bung, untuk season pertama ini Bung, silakan dijelaskan 3 berita dulu Bung. Mulai Memang. dari tingkatkan layanan perpustakaan Provinsi Bengkulu melakukan stock of name. Nah ini gimana Bung maksudnya Bung? Stock of name. Ya, sahabat Radar Bengkulu YouTube channel. Berita pertama kita bahas dari Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu ya, Bung ya. Iya. Di sini lagi-lagi Dinas Perpustakaan mengeluarkan ide-ide kinerja yang cemerlang demi meningkatkan kualitas perpustakaan itu sendiri sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke perpustakaan. Iya, iya. Di sini Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Meri Sasti Jantan MPD menjelaskan bahwa yang namanya stock of name ini maksudnya pihak perpustakaan mengupgrade, mendata, menyusun setiap buku, setiap kebutuhan yang perlu dibutuhkan, perlu dilengkapi di setiap perpustakaan yang ada di Provinsi Bengkulu, Bung. Jadi dengan demikian kebutuhan masyarakat pembaca atas informasi dari buku-buku yang ada itu dapat terpenuhi, Bung. Iya, 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 iya. Balik lagi ini tujuannya demi meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kenyamanan bagi para pembaca setia di Provinsi Bengkulu, Bung. Oh begitu. Benar. Iya, iya. Berarti stock of name tadi sudah terjawab ya. Artinya penataan buku-buku itu Bung ya. Iya. Penataan buku, judul buku dan profil-profil buku ya, resepsi buku segala macam itu Bung ya. Termasuk memeriksa fisik-fisik buku. Fisik-fisik Mana buku. tahu ada yang udah Tidak layak. tidak layak, sudah itu rusak-rusak gitu ya. di-upgrade, ya kan. Iya, iya. Mana tahu ada yang udah robek, ya kan, halaman sekian, tahu perbuatan oknum kan. Iya, iya. Itu di-upgrade kembali sehingga pengunjung perpustakaan itu benar-benar mendapatkan apa yang mereka cari di perpustakaan pemilik Provinsi Bengkulu seperti itu. Iya.
seperti kita tahu Bung, semenjak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dipimpin oleh Bapak Haji Meri Sasdi Jantan Bung, Ya. sepertinya sangat bergairah Bung ya. Iya, kita bisa lihat sendiri dari pemberitaan-pemberitaan yang kerap muncul di media massa maupun Iya, media iya. online. Memang pasca Pasca. dikendalikan Iya, atau dipimpin. dipimpin oleh abang kita Haji Meri Sasdi. Meri Sasdi Jantan MPD ini memang geliat perpustakaan Provinsi Bengkulu ini sangat terasa, Bung. Iya, iya, iya. Mulai dari kemarin ada kegiatan lomba pustakawan, ya kan. Iya. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, saat ini beliau menyampaikan informasi bahwa akan rutin secara berkala melakukan stock of name, baik itu mencatat kebutuhan, melihat kerapian, susunan Iya, iya. buku, nomor klasifikasi. Ya, jadi sangat-sangat bergairah, Bung, Sangat ketika bergairah, ya. dipimpin oleh seorang yang tepat di bidangnya. Saya kira seperti itu. Berarti memang harus dibutuhkan the right man and the right job. Place. Hah? Seorang yang memiliki kemampuan dan potensi di suatu pekerjaan, begitu Bung ya? Iya, intinya itu sih boleh pakai sih ya. Boleh, boleh. Intinya Pakai sih itu boleh. intinya itu niat, Bung. Nah, niat. Kalau niatnya Diawali sudah dengan niat ya. baik, Iya, iya. sudah benar-benar ingin menunjukkan profesionalitas pekerjaan, tentu apapun jabatan yang diemban akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Iya, Seperti benar sekali. contohnya yang dilakukan oleh abang kita Haji Meri Sasdi Jantan MPD ini. Iya, iya. Kata beliau, selain buku dalam bentuk fisik, mereka juga telah menyiapkan memiliki layanan e-book, E-book. electric box, seperti itu ya, digital ya. ini Buku maksudnya. elektrik. Ya, pokoknya digital, Bung. Jadi cukup dengan HP Android, lalu menginstal di Play Store, akses melalui internet Perpusprov Bengkulu. Inovasi layanan ini akan lebih mudah, lebih Iya, nyaman iya. bagi. Oh iya, ini juga menjawab new normal, Bung ya. Jadi masyarakat tidak perlu keluar rumah lagi, bisa membaca buku melalui aplikasi yang ada yang Iya, telah iya. disiapkan oleh pihak Perpus Provinsi Bengkulu. Wah, ini canggih nih, Bung. Canggih betul ya. Canggih nih, Bung. Lalu sepertinya ada lagi program lain Bung selain e-book tadi Bung ya. Apa itu? Ada program OPAK ya. Apa itu? Online Public Access Catalog gitu Bung ya. Iya, Berarti memang di tangan Pak Haji Meri Sasdi Jantan ini bergairah sekali perpustakaan kita ya. Semoga kedepannya akan semakin baik dan perpustakaan menjadi tujuan ya, karena buku sumber generasi ilmu. muda. Iya kan? Hmm. Kata orang hebat, buku itu sumber ilmu. Iya, Makin banyak kita membaca buku, makin banyak pula ilmu. ilmu yang kita dapat. Iya. Seperti itu kan. Bener juga. Dan Jadi difasilitasi lagi oleh pemerintah. difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Saya yakin di perpustakaan Provinsi Bengkulu juga free WiFi juga Bung ya. Bisa, Bung. Ya free WiFi. Jadi semakin nyaman untuk berkumpul dan membaca-baca koleksi perpustakaan Provinsi Bengkulu begitu Bung ya. Ya, Apalagi informasinya kemarin perpustakaan kita juga mengirimkan pustakawan-pustakawan terbaik ya ke nasional gitu Bung ya, iya. dalam suatu lomba gitu. Untuk mengikuti lomba secara nasional, tujuan harapannya agar bisa mempertahankan predikat juara yang tahun lalu kita raih. Tahun lalu lah juara, Bung. Alhamdulillah. Jadi tahun ini ikut lagi, insya Allah bisa mempertahankan atau meningkatkan prestasinya. Ini Iya, iya. sangat-sangat luar biasa, kinerja yang patut kita puji. Iya, Ini benar-benar luar biasa. Kita menampilkan berita ini di halaman 1. Tujuannya apa? Untuk merangsang juga OPD-OPD lain melakukan gebrakan-gebrakan seperti yang dilakukan oleh Bung Haji Meri Sasdi Jantan MPD ini. Iya, nah, benar sekali. Berarti sekali waktu mungkin kita juga perlu kunjungan ke perpustakaan ini Bung ya. Kita mungkin Saya akan kira bertemu sangat dengan menarik ketika kita berkunjung ke perpustakaan dan melakukan podcast di sana. ya bertemu langsung dengan abang kita Haji Meri Sasdi Jantan begitu Bung ya. Iya. Dan kita bisa melihat-lihat koleksi
buku-buku di sana dan bagaimana proses katalogisasinya begitu Bung ya. Ya, benar. Karena perpustakaan ini gudangnya ilmu, semakin sering kita perpustakaan semakin banyak ilmu begitu Bung. Benar, Bung. Semoga apa yang direncanakan oleh abang kita Bung Haji Meri Sasdi Jantan MPD dapat maksimal terlaksana Bung ya. Amin. Amin, 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 amin. Dan perwakilannya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti Pustakawan Nasional juga berhasil Bung, Ya. dan menggembirakan Provinsi Bengkulu begitu ya Bung ya. Benar, Bung. Oke, kita doakan semoga berhasil lah begitu ya. Oke, oke Bung. Ya, Bung. Kita lanjut ke berita selanjutnya Bung. Ada informasi dari Polda Bengkulu Bung yang akan menerima CPNS katanya Bung. Iya. Ini banyak sekali Bung ya. Formasinya ada dokter, apoteker, bidan, fisioterapi, perawat, radiologi dan lain-lain Bung. Benar, Bung. Bisa disampaikan selintas Bung? Jadi seperti yang disampaikan Bapak Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno Esos, bahwa benar ada kabar gembira Polda Bengkulu akan membuka pendaftaran CPNS Polri tahun 2021. Iya, iya. Pada pendaftaran tahun ini Polda Bengkulu memiliki kuota sebanyak 30 orang dari berbagai formasi. Iya, iya. Ya, informasi ini telah disebarluaskan melalui media cetak, papan pengumuman hingga media sosial termasuk di podcast Radar Bengkulu Online. Iya, benar sekali Bung. Ya. Kita ikut membantu menyebarkan Bung. Ya, Hmm. sahabat, Radar Bengkulu Polda Bengkulu tahun ini membuka formasi yang dibutuhkan antara lain dokter spesialis, anestesi, dokter umum, Iya, apoteker, iya, bidan, iya. fisioterapi, perawat, peranata laboratorium, radiologi dan analisis keuangan. Jadi menurut Bapak Kombes Pol Sudarno, pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 31 Mei hingga 21 Juni 2021. Catat, Ya. 31 Mei hingga 21 Juni 2021. Jangan sampai kelak pas Ketinggalan. 22 Juni lupa. Iya, 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 benar sekali. Catat, lengkapi syaratnya, tanya lagi ke Polda boleh, baca di Radar Bengkulu edisi cetak boleh, atau klik di Go ID. sscsn.goid.cpns.polri.go.id ya, Iya. gitu. Atau datang langsung ke Biro SDM Polda Bengkulu, kata Bapak Sudarno selaku Kabid Humas Polda Bengkulu. Itu Bung. Oke. Jadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang ingin menjadi pegawai negeri di kepolisian, silahkan untuk membaca di Radar Bengkulu edisi Kamis 27 Mei 2021 atau mengklik di website radarbengkuluonline.com. Di sana juga sudah kita online kan, atau bila kurang jelas bisa langsung datang ke Polda Bengkulu Bung ya. Datang saja Bung. Datang saja ke Polda Bengkulu, temui bagian humas begitu. Biro SDM Bung. Biro SDM ya. Oh ya, Biro SDM. Di sana akan dijelaskan secara lengkap. Mudah-mudahan terkait dengan persyaratan segala macam jangan sampai lupa, dan juga tanggal pendaftaran juga jangan sampai lupa Bung ya. Tadi tanggal berapa Bung? Tanggal 31 Mei ya Bung ya? Tanggal 31 Mei hingga 21 Juni tahun 2021. Jangan pula datang 2022 Bung. Berarti cukup lama ini. Paling tidak sekitar 3 mingguan Bung ya. Paling tidak. Jadi sahabat Radar Bengkulu yang ingin sekali menjadi pegawai negeri, khususnya di kepolisian, silakan dicatat tanggalnya tadi 31 Mei hingga 21 Juni 2021 dan lengkapilah syarat-syarat dan berkasnya begitu. Sekaligus jangan sampai lupa membaca untuk menambah pengetahuan-pengetahuan umum begitu Bung ya. Ya. Begitu tes nanti semoga lulus begitu. Oke, itu tadi Polda terima CPNS dan formasinya banyak sekali, ada dokter, apoteker, bidan, fisioterapi, perawat, radiologi dan lain-lain begitu Bung ya. Benar Bung. Oke. Kita lanjut ke informasi berikutnya Bung. Soal gempa ini Bung. Ya. Katanya ada ratusan gempa ini Bung. Longsor 38 kasus, banjir 28 kali. Nah ini bagaimana Bung? Informasi dari Brimob Polda Bengkulu ini Bung. Ya.
ini upaya aparat penegak hukum dalam antisipasi terjadinya bencana di Provinsi Bengkulu khususnya, Bung ya. Ya. Di sini dalam berita dijelaskan bahwa Satuan Brimob Polda Bengkulu membentuk sinergitas bersama Satgas Bencana Alam di Provinsi Bengkulu. Di sini juga melibatkan Satpol PP, Kepala Basarnas, dan juga perwakilan Kodim Kota Bengkulu. Disampaikan Bapak dan Sat Brimob Polda Bengkulu Kombes Pol Susnadi SIK bahwa selain tim yang disebutkan tadi, dirinya berharap media juga perlu bersinergi menyampaikan informasi-informasi yang tidak hoax, informasi yang bersifat edukasi, sehingga masyarakat tidak lengah dan tahu bagaimana cara ketika terjadi bencana. Dikatakan oleh beliau, Bengkulu memang daerah yang rawan bencana. Terdata pada tahun 2020 lalu sudah ada ratusan gempa terjadi di Provinsi Bengkulu. Tercatat sebanyak 186 kasus gempa, Bung. Selama tahun 2020. Ada juga tanah longsor sebanyak 38 kasus, kemudian banjir 22 kasus. Mungkin dicatat ini termasuk gempa yang berskala kecil, Bung ya. Skala kecil betul. 4,5 gitu kan, yang relatif tidak sahabat terasa, gitu. Simak video berita ini atau membaca langsung di Radar Bengkulu dicetak. Tujuannya ini apa? Ini sebagai pengingat kita semua agar jangan lengah, agar tetap antisipasi, tidak hanya gempa, longsor dan sebagainya, banjir juga termasuk bencana. Jadi antisipasinya jauh-jauh hari petugas telah mengingatkan agar kita semua tidak lalai, Bung ya. Ya, selalu siap dan waspada terhadap bencana begitu. Begitu terjadi bencana, langsung kita ngambil Bung, survival kit gitu Bang ya. Peralatan-peralatan yang siap untuk kita melakukan evakuasi mandiri begitu Bung. Seperti kita harus mempersiapkan suatu tas kalau dulu Bung, waktu sering pelatihan bencana Bung, ada tas isinya baju, isinya peralatan, obat-obatan, sudah itu makan minum. Oh itu? Iya Bung, jadi begitu terjadi bencana langsung ngambil tas, langsung lari kita Bung, bisa siap begitu. Apalagi yang punya anak kecil Bung, harus disiapkan betul itu. Ambil tas aja? Iya, tinggal ngambil tas, langsung pergi. Ambil anak ya? Juga semuanya. Jadi juk aja Bung ya. Jadi seperti itu sahabat. Ibunya anak-anak jangan sampai lupa Bung. Oh ibunya dibawa juga? Iya, jangan sampai lupa nanti. Ngambil anak aja ibunya ditinggal, itu bahaya sekali Bung ya. Bahaya sekali ya. Oke sahabat. Ya sahabat. Iya. Intinya sahabat ini hanya joke, cuman dari joke ini ada poin keseriusan. Artinya kita harus mempersiapkan diri ketika terjadi bencana melanda lingkungan ataupun Provinsi Bengkulu begitu Bung. Begitu Bung ya. Oke Bung. Sudah ada 3 berita yang sudah kita sampaikan ke ke sahabat Radar Bengkulu. Semoga informasi awal ini dapat memenuhi sedikit rasa penasaran sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang dapat menonton tayangan ini begitu Bung. Untuk lebih lengkapnya, lagi-lagi kami anjurkan untuk membeli koran Radar Bengkulu edisi Kamis 27 Mei 2021. Di sana sudah lengkap dan bahkan detail. Bukan lagi lengkap, bahkan detail dibuat oleh teman-teman wartawan kita di lapangan begitu Bung ya. Oke. Demikianlah sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Podcast edisi Kamis 27 Mei 2021 season pertama kita akhiri dan akan berjumpa lagi di season kedua. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.